Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu dengan anggota 1, Lestari Febrianti, NIM 2016-00053. Yang kedua, saya Vina Naftasari, NIM 2016-00075 sebagai moderator. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang jasa pengiriman uang atau transfer. Pengiriman uang adalah perpindahan dana antar rekening dari suatu tempat bank ke tempat lain, cabang bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan perorangan, badan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum, atau untuk kepentingan bank itu sendiri. Transfer atau jasa pengiriman uang juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan penyelenggara pengiriman uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penerima uang. Manfaat kegiatan transfer bagi bank antara lain 1. Adanya pengendapan dana terutama transfer yang dilakukan tidak pada hari yang sama. 2. Memberikan pendapatan jasa transfer. 3. Bisa digunakan sebagai sarana promosi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer. Pihak yang terlibat dalam transfer adalah 1. Nasabah. Nasabah yaitu sebagai pihak pemilik dana, pengirim, atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. 2. Bank penarik atau drawer bank adalah bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan alamat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawer atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. 3. Bank tertarik atau drawer bank, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima. 4. Beneficiary adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawer bank. B. Jenis transfer. Yang pertama, transfer keluar atau outgoing transfer, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. 2. Transfer masuk atau incoming transfer, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. C. Kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer atau KYC. Kegiatan transfer dana memiliki risiko bagi bank, oleh karena itu harus dikendalikan sedini minimal melalui penerapan prinsip mengenal nasabah atau melalui monitoring uang yang dikirim atau diterima dan perlunya mekanisme penyelesaian permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai. Prinsip pengenalan nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh penyelenggara untuk mengetahui antara lain 1. Identitas pengirim atau penerima. 2. Memantau kegiatan usaha pengiriman uang. 3. Melaporkan transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang. Contoh tata cara penerapan prinsip mengenal nasabah. Yang dimaksud dengan nasabah dalam tata cara ini adalah pengirim atau penerima. 1. Pengenalan terhadap nasabah mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang A. Penelitian identitas nasabah. Dibagi menjadi 2, yaitu perorangan dan perusahaan. Perorangan meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas diri antara lain KTP, SIM, atau paspor. Perusahaan
Meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas seperti izin usaha atau NPWP, meneliti bahwa nasabah telah sesuai dengan identitas nasabah. Dalam hal nasabah tidak dapat menunjukkan bukti identitas atau identitas nasabah tidak sesuai dengan data yang tertulis dalam formulir pengiriman atau data penerimaan, atau petugas penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang meragukan keaslian atau kebenaran dari identitas nasabah, maka transaksi dengan nasabah tersebut tidak boleh dilakukan. Yang B, pencatatan transaksi. Penyelenggaraan harus melakukan pencatatan transaksi setiap nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, perorangan, nama dan alamat nasabah, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, nomor bukti identitas, nilai transaksi, tanggal transaksi. Yang kedua, perusahaan, nama dan alamat nasabah, bidang usaha, nomor izin usaha, NPWP, nilai transaksi, tanggal transaksi. Yang C, penyimpanan dokumen transaksi. Data dan dokumen mengenai transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf B harus ditata usahakan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. Yang kedua, contoh transaksi keuangan mencurigakan. Yang A, pengiriman uang tanpa disertai identitas yang jelas dari pengirim atau penerima. Yang B, pengiriman uang tidak sesuai atau menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Yang C, uang yang dikirim diduga berasal dari hasil tindak pidana. Next. D. Akuntansi transfer keluar atau outgoing transfer. Transfer keluar akan dilaksanakan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, pendebitan rekening, koran, atau giro, pencairan tabungan, deposito, warkat lain yang disetujui. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebagai nilai nominal dan diamanatkan nasabah. Pencatatan ini akan melibatkan rekening antar kantor atau RAK. Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Contoh soal akuntansi transfer keluar. Yang A, tanggal 5 Mei 2017, Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke cabang Solo sebagai perlimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia Cabang Semarang. Pencatatan jurnalnya adalah Bank Mitra Niaga Semarang ke Bank Indonesia Semarang. Bank Indonesia Semarang ke Bank Indonesia Solo. Bank Indonesia Solo ke Bank Mitra Niaga Solo. Next. Pencatatan di Bank Mitra Niaga Semarang, tanggal 5 bulan 5 2017. Rekening dari RAK Cabang Solo debit 100 juta. CR Giro Bank Indonesia kredit 100 juta. Contoh B, tanggal 1 April 2017, Bank Mitra Niaga Semarang menerima amanat dari nasabah giro saudara Faisal untuk mentransfer dananya sebesar 30 juta ke Bank Bahana Cabang Bandung. Untuk transfer ini membebani nasabah untuk komisi transfer sebesar 10.000 beban gironya. Bank Mitra Niaga Semarang ke Bank Mitra Niaga Bandung, Bank Mitra Niaga Bandung ke Bank Bahana Bandung melalui Bank Indonesia. Pencatatan di Bank Mitra Niaga Semarang, tanggal 1 bulan 4 2017, rekening dari Giro Faisal debit 30 juta, CR RAK Cabang Bandung kredit 30 juta, CR pendapatan komisi 10.000. Contoh C, tanggal 15 Mei 2017, nasabah giro bernama Amin memberikan amanat kepada Bank Mitra Niaga Semarang untuk mentransfer dana yang ditujukan kepada saudara Diana, nasabah Bank Mitra Niaga Cabang Cirebon, sebesar 50 juta.
Untuk itu, Amin menyerahkan perintah pendebitan giro sebesar 15 juta. Cek sendiri atau Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Saudara Rahmat sebesar 10 juta. Cek Bank Sejati Semarang 20 juta. Tunai 5 juta. Untuk komisi transfer 10.000 atas beban giro. Clearing dinyatakan efektif hari ini. Bank Mitra Niaga Semarang ke Bank Mitra Niaga Cirebon. Pencatatan pada saat clearing 1, tanggal 15 bulan 5 2017. Rekening dari Warket Clearing debit 20 juta. Pencatatan pada saat clearing 2 dan seluruh dana dinyatakan efektif. Tanggal 15 bulan 5 2017, rekening CR Warket Clearing kredit 20 juta. Tanggal 15 bulan 5 2017 dari kas debit 5 juta, dari giro Amin debit 15 juta, dari giro Rahmat debit 10 juta, dari giro Bank Indonesia debit 20 juta. CR RAK cabang Cirebon kredit 50 juta, CR pendapatan komisi kredit 10.000. Akuntansi transfer masuk atau incoming transfer. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemeriksa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Untuk penerusan umumnya, bank penerus akan memungut komisi. Contoh A, tanggal 5 Mei 2017, Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke Bank Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia Cabang Semarang. Merujuk pada contoh A, maka pencatatan jurnal di Bank Mitra Niaga Solo adalah tanggal 5 Mei 2017, DR Giro Bank Indonesia didebit 100 juta pada JR RAK Cabang Semarang dikredit 100 juta. Next. Dengan merujuk pada contoh B, maka pencatatan pada Bank Mitra Niaga Bandung adalah tanggal 5 bulan 4 2017, rekening DR RAK Cabang Semarang kredit debit 30 juta. CR Giro Bank Indonesia kredit 30 juta. Pencatatan di Bank Bahana Bandung selaku bank penerima transfer masuk bila transfer masuk ditujukan untuk nasabah tabungan di bank ini atas nama Saudari Anissa. Tanggal 5 bulan 4 2017, rekening Giro Bank Indonesia debit 30 juta. CR tabungan Anissa kredit 30 juta. Untuk contoh C, transfer masuk yang diterima oleh Bank Mitra Niaga Cirebon adalah tanggal 15 bulan 5 2017. Rekening dari RAK Cabang Semarang debit 50 juta, CR Giro Diana kredit 50 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.